Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Oleh Jeniarli, mahasiswa Psikologi 1D, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Video ini merupakan hasil dari tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dalam video ini, saya akan menganalisis secara mendalam kasus kakak adik bunuh ayah di Jakarta Timur yang sempat menghebohkan publik. Mari kita simak bersama. Kakak adik dengan berinisial KS 17 tahun dan PA 16 tahun. Sampai hati membunuh ayah kandungnya yang berinisial S 55 tahun. Pemilik toko perabotan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Keduanya mengaku membunuh sang ayah karena sakit hati. Alasannya mereka sakit hati sering dipukuli oleh korban yaitu ayahnya. Sering tidak dikasih makan dan disebut anak yang tidak berguna, bahkan korban menyebut anak haram. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 2 Juli 2024. Ade Ari mengatakan pembunuhan itu telah direncanakan oleh keduanya. Sang kakak membujuk adiknya untuk ikut membunuh ayahnya. Pembunuhan itu terjadi pada Minggu 22 Juni. PA memukul ayahnya menggunakan papan cucian sebanyak 2 kali. Kemudian dilanjutkan kakaknya menusukkan pisau sebanyak 2 kali. Ade Ari menambahkan, pisau ada bekas darah, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sudah dicek itu identik dengan darah korban. Saat ini keduanya sudah diamankan di Polda Metro Jaya. Polisi juga akan memeriksakan kejiwaan dari para tersangka. Saat ini KS dan PA sedang dilakukan observasi psikiatrikum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kakak adik itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terhadap mereka berdua dijerat pasal 340 KUHP, itu tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan. Pasal 340 itu ancamannya maksimal 20 tahun. 338 itu ancamannya maksimal 15 tahun, kata Ade Ari. Saat ini keduanya sudah ditahan buntut kasus dugaan pembunuhan tersebut karena status keduanya anak di bawah umur. Pihak kepolisian juga melibatkan stakeholder terkait. Beberapa dampak psikologis yang mungkin dialami oleh kakak beradik tersebut antara lain yang pertama, pengalaman kekerasan fisik dan psikologi secara berulang dapat menimbulkan trauma mendalam pada anak. Trauma ini dapat mengganggu perkembangan emosi, perilaku, dan hubungan sosial mereka di masa depan. Yang kedua, depresi dan kecemasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu depresi dan kecemasan yang berkepanjangan pada anak. Mereka mungkin merasa putus asa, tidak berharga, dan sulit untuk merasa bahagia. Yang ketiga ada perubahan perilaku. Anak-anak yang mengalami KDRT seringkali menunjukkan perubahan perilaku seperti agresivitas, penarikan diri, atau kesulitan dalam bersekolah. Yang terakhir ada perasaan bersalah. Meskipun mereka adalah korban, anak-anak yang melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk pembelaan diri, mungkin mereka merasa bersalah dan menyesal atas tindakan mereka. Faktor-faktor yang melatar belakangi tindakan KS dan PA. Yang pertama ada pukulan berulang. Kekerasan fisik yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan trauma mendalam dan rasa sakit yang berkepanjangan. Kakak adik yang merasa sakit hati selalu mendapatkan pukulan, tidak diberi makan layaknya tidak mendapatkan peran seorang ayah, hingga membunuh ayahnya. Yang kedua ada kurangnya dukungan sosial. Korban KDRT seringkali merasa malu atau takut untuk menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain, sehingga mereka menjadi terisolasi secara sosial. Yang ketiga, faktor keluarga. Lingkungan keluarga yang penuh dengan konflik dan kekerasan dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT. Jika anak-anak menyaksikan kekerasan, bahkan menerima kekerasan fisik dalam keluarga, mereka mungkin akan meniru perilaku tersebut atau menganggap kekerasan sebagai hal yang normal. Solusi untuk menangani rasa trauma yang dialami yaitu bantuan profesional, terapi psikologis. Terapi psikologis merupakan langkah pertama yang sangat penting. Terapis yang berpengalaman dapat membantu anak-anak ini yaitu mengelola emosi, belajar cara mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Yang kedua ada mengatasi trauma, membantu anak-anak memproses pengalaman traumatis mereka dan mengembangkan mekanisme coping yang efektif. Dan ada membangun kembali kepercayaan diri, membantu anak-anak membangun kembali harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Yang kedua ada pencegahan kekerasan. Pendidikan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya membangun hubungan yang sehat perlu dimulai sejak dini. Peningkatan kesadaran masyarakat perlu lebih peduli dan peka terhadap masalah KDRT. Dan ada penguatan sistem perlindungan anak. Pemerintah perlu menyediakan layanan perlindungan anak yang lebih baik, termasuk tempat penampungan, konseling, dan pendampingan hukum.
Yang ketiga ada terapi kognitif perilaku CBT. Konsep terapi perilaku kognitif dalam TFCBT bertujuan untuk membantu individu mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku negatif. CBT dapat membantu KS dan PA mengubah pola pikir negatif yang terkait dengan trauma dan mengembangkan keterampilan coping yang lebih sehat, dan dapat belajar untuk mengatasi masa lalunya dan membangun masa depan yang lebih cerah.